Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita akan melihat sedikit kebenaran firman Tuhan, satu pengajaran yang kami terima dari BPPGBI untuk sama-sama jemaat yang kekasih boleh mempelajari, boleh memahami dan boleh mengerti satu bagian kecil dari kebenaran firman Tuhan yang sore hari ini kita akan melihat ayat yang sudah sangat familiar, saya percaya yang sudah sangat akrab dengan setiap kita di dalam Roma Fatsal yang ke-12. Roma Fatsal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan, Anda bisa ikuti di Alkitabmu. Kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Judul daripada kebenaran firman Tuhan sore hari ini, persembahan hidup yang berkenan. Persembahan hidup yang berkenan. Kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, yang sudah dibeli lunas oleh kematiannya di Kalvari, tentu kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan yang sudah ditebus itu. Tidak serta-merta karena sudah ditebus kemudian kita hidup seenaknya saja. Tentu tidak. Ada konsekuensi logis daripada kehidupan yang kita jalani di dunia hari-hari ini. Apalagi kita sebagai orang yang sudah ditebus, kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, tentu kita harus benar-benar dapat mempergunakan ini menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kita kembalikan kepada Dia. Jadi dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dialah kemuliaan itu. Dia yang sudah melakukan dengan cara yang dahsyat bagi setiap kita, masakan kita menyia-nyiakan itu semua. Karena itu biar dalam kehidupan kita hari lepas hari kita dapat menghidupi kehidupan dan dapat memberikan persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kehidupan yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya saja menjadi sesuatu dupa yang wangi di hadapan Tuhan, sesuatu yang indah di pandangan Tuhan, tetapi juga itu secara vertikal ke atas. Tapi juga kehidupan yang berkenan itu saya percaya akan membawa impact atau dampak ke sekeliling kita. Sesuatu yang horizontal. Pasti orang akan melihat dan akan mengerti, oh orang ini berbeda. Dan diusut ternyata dia adalah anak Tuhan.
dia orang percaya. Dan biar ini menjadi warna daripada setiap kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan kita kemudian dalam pembahasan ini nanti Anda juga sudah memahami, saya percaya dengan bacaan yang sudah sangat familiar ini, untuk kita tidak tampil sama warna dengan dunia. Kalau orang dunia, kita dipukul, kita balas memukul. Kita hina, kita balas menghina dia. Kalau kita dirontokkan gigi satu, kita harus balas dia paling kurang 2 atau 3 giginya rontok. Itu prinsip dunia. Tetapi firman Tuhan, kebenaran yang harus menjadi warna kita orang percaya, tentu tidak seperti itu. Anda semua, saya percaya, sudah memahami ini. Saya hanya mengingatkan kembali untuk kita boleh menghidupi kehidupan yang menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Lihat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan adalah ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Jadi persembahan adalah ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Makanya tadi saya katakan, kita yang sudah ditebus, sudah seyogyanya lah kita mengembalikan kehidupan yang berkenan. Artinya satu persembahan, satu ungkapan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dengan hidup yang bertanggung jawab, dengan hidup yang sadar, eling, kehidupan yang benar-benar berpadanan dengan firman kebenaran yang menjadi guidance bagi setiap kita. Dalam perjanjian lama biasanya berupa binatang-binatang pilihan yang diberikan di mezbah. Namun sejak kematian Kristus, anak domba Allah sebagai korban yang sempurna dilakukan, persembahan binatang tidak dituntut lagi. Jelas sekali saudaraku yang kekasih, makanya kita tidak mempersembahkan lagi korban. Kita tidak lagi memotong kerbau, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan kita inilah yang harus menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Nats yang kita baca di atas menyatakan bahwa kini persembahan itu berupa tubuh kita untuk kemuliaannya. Jadi sekali lagi, persembahan yang dimaksudkan itu berupa tubuh kita untuk kemuliaannya. Bagaimana wujud persembahan hidup kita? Ada 3 poin yang akan sama-sama kita lihat. Poin yang pertama dengan cepat dituliskan di Roma 12 ayat 1. Sudah dibacakan tadi. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Poin yang pertama, bagaimana wujud persembahan hidup kita, dituliskan yang pertama adalah persembahan tubuh yang sehat. Persembahan tubuh yang sehat. Makanya dituliskan dengan jelas bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita yang sehat. Persembahan tubuh yang sehat. Jadi betapa kita harus bertanggung jawab dengan tubuh ini. Kita harus bertanggung jawab dengan tubuh jasmania kita. Memang kita harus menyadari dan menggarisbawahi bahwa sebenarnya kita adalah manusia roh. Hakikat kita adalah manusia roh. Kita diciptakan oleh Allah. Kita dibuat oleh Allah dengan cara yang begitu dahsyat dan ajaib. Kita adalah makhluk roh yang mempunyai jiwa, artinya memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu jiwa kita, dan mendiami tubuh. Jadi 3 bagian yang sebenarnya tidak terpisahkan dari kehidupan setiap kita yang percaya. Makanya kita harus memahami ini dan mengerti sehingga kita bisa sinkron ya antara keberadaan roh kita, jiwa kita,
dan badannya tubuh kita. Makanya kita perlu bertanggung jawab karena roh itu harus ada wadahnya. Dan wadah itu adalah tubuh kita. Makanya ada satu ungkapan bahasa Latinnya mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dapat ditambahkan juga ada roh yang sehat di sana. Sebenarnya harus dari roh yang sehat, maka akan menjalar memiliki jiwa yang sehat, dan pada gilirannya akan membawa tubuh yang sehat pula. Tapi kadang-kadang di masa sekarang ini orang memutar balik. Yang lebih diutamakan adalah yang lahirnya ini, tubuh ini yang lebih diutamakan. Dan masalah roh itu masalah kesekian, tubuh dan jiwa yang lebih diprioritaskan. Tetapi sesungguhnya roh itu yang harus lebih kita perhatikan di hari-hari terakhir ini. Karena kalau roh kita benar-benar menjadi sesuatu yang hidup, sesuatu yang bertumbuh ke arah Kristus, sesuatu yang dimatangkan, didewasakan, itu akan membawa pola pikir kejiwaan yang baik, dan pada gilirannya akan membuat kita dapat bertanggung jawab dengan tubuh jasmania kita. Persembahan tubuh yang sehat. Jadi apa yang mau saya katakan, bahwa tubuh ini juga penting sebenarnya. Tubuh ini adalah satu wadah untuk roh itu dan jiwa ini tetap utuh adanya, tetap menjadi sesuatu yang dapat Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya, untuk rencananya dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi dituliskan di sini, tubuh yang sehat akan mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Sebaliknya tubuh yang sakit akan menghambat dan membatasi kita menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang kita terima. Ya apa ya? Ini jelas sekali ya. Sekali saya bacakan, tubuh yang sehat akan mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Sebaliknya tubuh yang sakit akan menghambat dan membatasi kita menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang kita terima. Hasilnya menjadi tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh kita agar bisa maksimal dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Jangan nanti sudah tidak kuat lagi, sudah mati sebelah, orang Manado bilang sudah stroke, baru bilang mau melayani Tuhan, baru bilang mau mencari Tuhan. Ya sudah terlambat. Bisa saja, tetapi itu bikin repot orang tentunya ya, untuk gotong sana, gotong sini dan lain sebagainya. Makanya sewaktu kita masih kuat, mari kita bertanggung jawab dengan tubuh kita. Hal yang simpel saja sih sebenarnya, saudaraku. Tadi saya sempat berdoa, ada kelangkaan minyak goreng hari-hari ini. Sebenarnya kita tidak perlu juga tergerus dengan keadaan seperti ini. Kita percaya bahwa iya, Ibu katakan bisa bikin sendiri. Tentu kita harus cari kelapa ya, harus naik kelapa ke gunung dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada satu pola pikir, kita harus menyadari bahwa tanpa minyak goreng pun kita akan tetap hidup. Kita bisa merebus mungkin makanan, kita tidak perlu goreng, membakar dan lain sebagainya, bakar mungkin dan lain sebagainya. Jadi ada alternatif-alternatif yang Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa munculkan di dalam kehidupan setiap kita, sehingga kita tidak perlu meratapi nasib karena tidak ada minyak goreng, saudaraku. Kan minyak ini membuat banyak penyumbatan di di dalam bagian-bagian jantung kita, ya saudaraku yang kekasih. Karena itu mari kita ambil yang positif, berpikiran positif untuk segala sesuatu yang terjadi. Tetapi juga tentu kita harus juga bijaksana menyikapi. Banyak orang juga yang membutuhkan mungkin ya, kita berdoa supaya Tuhan bisa campur tangan dan tolong sehingga segala sesuatunya bisa normal kembali. Tetapi dengan keadaan ini tentu kita harus bisa juga melihat bahwa banyak orang mungkin yang sudah mulai
overweight, sudah kegemukan karena terlalu sering makan goreng-gorengan dan lain sebagainya, sehingga sudah tidak lincah lagi di dalam melakukan aktivitasnya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini ya, atau yang hamba Tuhan kan tuh kadang-kadang kalau melayani kemudian diajak makan dan lain sebagainya, sehingga membuat kadang-kadang tubuh itu menjadi lebih gemuk dan lain sebagainya, sehingga tidak gesit lagi di dalam melakukan aktivitas. Pola makan ini juga bagian dari tanggung jawab kita untuk mempersembahkan tubuh kita yang sehat di hadapan Tuhan. Pola makan harus benar-benar dijaga. Pola istirahat juga itu bagian tanggung jawab kita, saudaraku. Untuk kita bisa tidur dengan cukup, deep sleep, tidur yang dalam, sehingga metabolisme tubuh kita dapat dipulihkan, sel-sel itu dapat diremajakan dengan baik, dan boleh membawa kesegaran waktu kita bangun pagi. Kita harus bisa menyikapi dengan bijaksana segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Banyak penelitian mengatakan bahwa tahun-tahun terakhir ini kecenderungan orang kurang tidur itu sangat besar. Dengan kecanggihan teknologi, dengan yang disebut smartphone ini, saudaraku. Saya dengar podcast dikatakan ini smartphone. Yang smart itu phone-nya, orangnya jadi open katanya. Dibodohi dengan apa yang ada, sehingga orang itu fokusnya hanya ke smartphone melulu, saudaraku. Padahal di sini ada sesuatu yang yang moderatnya, kata orang muslim, sesuatu yang merugikan itu sebenarnya banyak. Belum lagi gelombang elektromagnetiknya yang membuat kita mengalami sesuatu yang tidak sehat lagi. Belum lagi pola kehidupan yang tidak teratur lagi. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam hanya di depan gadgetnya, menghabiskan waktu tidurnya, sehingga waktu tidur yang harus tidur itu tidak bisa tidur karena kecanduan dengan yang namanya gadget, game dan lain sebagainya. Radiasi sinarnya itu bikin mata sakit, bermasalah, dan tidak bisa tidur, saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus bijaksana menyikapi segala sesuatunya dengan baik dan benar tentunya. Karena tubuh yang sehat, tubuh yang terawat dengan baik karena pola makan, pola istirahat yang baik, itu akan membuat kita bisa mempersembahkan sesuatu yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Belum lagi masalah olahraga. Ini penting juga. Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji, mengandung sesuatu yang ilahi, baik di dunia hari ini bahkan sampai pada kekekalan. Kadang-kadang orang salah mengartikan, lebih penting ibadah. Memang ibadah itu mengandung janji, tetapi dikatakan latihan badannya terbatas gunanya. Terbatas gunanya pasti ada manfaatnya, walaupun terbatas. Paulus ini dalam konteks itu sedang menyatakan bahwa kita adalah manusia roh yang hidup, yang mempunyai jiwa dan hidup di dalam tubuh. Jadi prioritasnya harus kehidupan roh ini mengandalkan Tuhan, bergantung dan bergaul kepada Tuhan menjadi sesuatu yang utama. Kemudian kepada jiwa dan kepada tubuh. Jadi tubuh ini juga perlu kita perhatikan dengan tadi kita pola makan, pola istirahat dan juga olahraga. Perlu sekali sehingga metabolisme tubuh kita ini bisa teratur dengan baik. Sisa pembakaran itu keluar melalui keringat karena kita exercise, kita olahraga, saudaraku, dan membuat pencernaan kita juga baik adanya, dan sesuatu yang lebih menyehatkan dan menyegarkan kalau kita bisa berolahraga. Jadi ingat bahwa poin yang pertama, persembahan tubuh yang sehat. Kemudian yang kedua, dalam Roma 12 ayat 2a dituliskan di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Persembahan yang tidak cemar.
persembahan yang tidak cemara. Ini poin yang kedua. Dalam ayat yang pertama disebutkan bahwa salah satu sifat persembahan tubuh kita adalah kudus, yang berarti dikhususkan. Apa yang telah dikhususkan itu tidak boleh dicemari dengan nilai-nilai duniawi. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia, namun firman Tuhan menyatakan agar kita hidup tidak menjadi seperti dengan dunia ini. Di tengah-tengah godaan dunia yang begitu kuat, kemurnian hidup kita harus terus dipertahankan. Jadi persembahan yang tidak cemar ini berkenaan dengan prinsip hidup. Nilai-nilai yang kita pegang harus benar-benar berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Ada kemurnian hidup yang terus kita pertahankan. Jangan pola pikir dunia abad modern mengatasnamakan modernisasi, kemudian kita telan bulat-bulat menjadi lifestyle, menjadi nilai kehidupan kita. Tidak, saudaraku, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang orang katakan kolot amat itu nilai-nilai firman Tuhan. Peduli amat. Kita harus menjadi orang yang menjaga kemurnian hidup kita di hadapan Tuhan. Dan saya katakan itu menjadi warna daripada kehidupan kekristenan kita. Kadang-kadang nilai-nilai kekristenan memang dianggap agak naif untuk dunia hari-hari ini. Kamu kok disakiti, tapi kamu begitu mudah mengampuni. Itu kan bodoh, itu kan naif. Pandangan dunia kalau kamu disakiti, kamu harus menuntut hak kamu untuk membela. Ada undang-undang yang mengatur, ada hukum negara yang mengatur. Kamu bisa perjuangkan itu, lapor polisi, ditindaki dan lain sebagainya. Ada banyak prinsip dunia yang ditawarkan. Tetapi saudaraku yang kekasih, firman Tuhan tentu kadang-kadang berbanding terbalik dengan pola pikir dunia. Firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Kita harus memiliki hati yang seluas samudra untuk memiliki gudang pengampunan, untuk mengampuni sesama kita. Orang-orang yang mungkin mencederai hak kita, membuat kita tidak bisa nyaman hidup karena mereka. Biarlah kasih kepada Tuhan untuk membalas itu semua. Mungkin internetnya mati ya. Oh ya, tapi kita percaya mungkin hanya itu aja ya. Facebooknya tetap jalan. Puji Tuhan. Jadi poin yang kedua, persembahan yang tidak cemar, artinya nilai-nilai kehidupan kita harus tetap murni adanya, kita pertahankan. Dan untuk kita mengetahui standar-standar kebenaran firman Tuhan, tentu kita harus banyak bergaul dengan firman Tuhan itu sendiri. Sama Mbak Tuan GBI ya, Pak Ketua Umum, kita membahas tentang metaverse itu. Ada banyak pro dan kontra. Ada banyak orang-orang yang bertanya bagaimana dan bagaimana. Tentu kita harus bijaksana menyikapi hal ini. Satu hal yang menarik saya dengar dari Pak Ketua, katakan waktu ada yang meminta materi, dia katakan saya tidak akan bagi materi saya karena masih akan terus berprogres ke depan pengajaran atau penyingkapan tentang sesuatu yang modernisasinya, sesuatu yang mengatasnamakan teknologi yang canggih di penghujung zaman ini. Sesuatu yang bijaksana saya kira, karena akan terus berkembang ke depan. Karena kalau kecanggihan teknologi ya, pasti akan ada implikasinya kepada kehidupan kita, kepada kehidupan manusia di dunia ini. Karena kalau metaverse itu mungkin akan memakai, kalau sekarang kan mungkin kita baru 4G, belum 5G, nanti kan ada 6G. Jadi kecepatan gelombang elektromagnetik ini membawa sesuatu informasi itu akan lebih cepat lagi, sehingga kalau di 6G itu bisa mengoperasi orang dari kota lain ke kota lain. Tentu ini kan sesuatu yang sangat canggih saudaraku, dan pasti akan membawa implikasi pada kehidupan manusia, pada peradaban manusia, pada keberadaan manusia itu sendiri saudaraku. Pasti ada pengaruh yang
diakibatkan oleh gelombang elektromagnetik yang akan menghantam manusia itu sendiri. Kita harus bijaksana menyikapi segala sesuatu dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada, supaya kita tidak menjadi orang yang korban daripada teknologi, karena kita tidak tahu menahu tentang segala sesuatunya. Kita harus banyak belajar dan memahami dari segala sudut dan area daripada sesuatu yang sedang terjadi, sehingga kita tidak menjadi korban, saudaraku. Kita tetap boleh menjadi orang-orang yang dapat mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dengan tulus dan murni, sesuai dengan terang kebenaran firman Tuhan. Jadi persembahan yang tidak cemar. Jangan sampai kita tercemar dengan keadaan dunia. Saya sedang merenungkan, baca kebenaran firman Tuhan tentang masa Nuh, waktu air bah itu melanda seluruh dunia. Thanks God, puji Tuhan, kalau Tuhan berjanji tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Tapi pada masa Nuh pada waktu itu, Anda juga semua sudah tahu bagaimana Tuhan dikatakan menyesal dalam menciptakan manusia, karena manusia sudah bejat secara moral dan secara genetik manusia. Karena ada ayat-ayat yang menyatakan saat anak Allah, the fallen angel, malaikat yang jatuh itu bersetubuh dengan manusia, sehingga manusia itu tidak menjadi manusia yang murni lagi. Ada gen-gen daripada roh-roh jahat yang menyatu dengan manusia, sehingga menimbulkan manusia-manusia yang disebut Nephilim, ya, orang-orang yang gagah perkasa, raksasa-raksasa. Citra Tuhan di dalam manusia itu berubah pada waktu itu, sehingga Tuhan harus menghancurkan, sehingga Tuhan harus membuat sesuatu yang sangat radikal, menghilangkan manusia-manusia yang sudah tercemar secara genetik, tapi menyelamatkan Nuh dan anak mantu dan istrinya, 8 orang, untuk kemudian memulai kehidupan manusia yang seutuhnya. Di penghujung zaman ini, jangan sampai kita terjerembab kepada sesuatu yang mencemarkan keberadaan tubuh kita, keberadaan jiwa kita, apalagi keberadaan roh kita. Kita harus bijaksana menyikapi segala perubahan-perubahan yang ada. Saya tidak mengatakan kita kemudian berubah menjadi Nephilim, tetapi kecenderungan di penghujung zaman ini, begitu banyak kemajuan teknologi, dapat merekayasa genetika, dapat membuat cloning manusia, dapat membuat sesuatu yang mungkin tidak menjadi manusia utuh lagi, manusia yang murni lagi sebagaimana gen daripada Allah. Kita harus bijaksana menyikapi itu, karena kemajuan teknologi terlalu dahsyat hari-hari ini, saudaraku. Manusia robot mungkin ada, manusia setengah robot mungkin. Tidak menutup kemungkinan untuk hal tersebut, saudaraku. Bahkan juga mungkin Anda dengar ada yang tidak mau disuntik vaksin karena ada embel-embel yang lain, saudaraku. Dimasukkan sesuatu yang mungkin akan mengubah keberadaan sejati daripada manusia. Tentu kita bisa menolak itu kalau tidak percaya. Tapi ada orang-orang yang bukan menerima, tapi mencerna itu dan melihat dari pola kehidupan dunia hari-hari ini, dengan kecanggihan teknologi yang ada, dengan kemajuan dunia hari-hari ini. Apa sih yang tidak bisa? Apa sih yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia dengan kecanggihannya, dengan kemampuannya? Mari kita terus berdoa, biar kita menjadi orang-orang yang tidak tercemar, baik pola pikir dan keberadaan human kita, keberadaan sejatinya manusia kita, benar-benar menjadi sesuatu yang tidak dicemari oleh apapun juga. Poin yang ketiga dengan cepat dalam Roma 12 ayat 2b dituliskan di sana, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Poin yang ketiga, persembahan yang disertai
pembaharuan budi. Pembaharuan budi, saudaraku. Artinya, kembali lagi, budi itu apa sih? Budi pekerti, pola pikir, sesuatu yang berkenaan dengan jiwa kita. Tetapi saya mungkin menyatakan itu berkenaan dengan keberadaan manusia batinnya kita yang paling dalam, kehidupan rohani kita. Kita harus bertanggung jawab atas kehidupan rohani kita, kehidupan menyembah kita kepada Allah, kehidupan manusia batinnya kita. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus terus pupuk itu menjadi sesuatu yang dewasa di dalam Tuhan, sesuatu yang matang di dalam Tuhan, sesuatu yang mature di dalam Tuhan, sesuatu yang bertumbuh ke arah Kristus. 2 minggu lalu Pak Beni menyatakan bahwa yang menarik ya, saya merenungkan itu, kita harus bertumbuh dewasa, dikatakan, sehingga kita tidak bisa diprediksi oleh orang. Kalau kita lakukan ini, pasti orang ini akan marah. Coba-coba kita lakukan ini, pasti dia marah. Kalau tahun lalu, 2 tahun lalu kita seperti itu, mari tahun-tahun ini kita berubah, sehingga waktu orang lakukan hal yang sama kepada kita, kita tidak bertindak seperti 2 tahun lalu atau 3 tahun yang lalu, karena kita bertumbuh ke arah dewasa, sehingga orang bisa tersingang, wow, dia tidak marah loh saya lakukan seperti ini. Tapi kalau dulu lakukan seperti ini, langsung dia berubah wajah, langsung marah, langsung menghardik. Tapi sekarang dia berbeda. Kita harus berubah, kita harus lebih lagi dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mempersembahkan itu semua di hadapan Tuhan. Persembahan yang disertai dengan pembaharuan budi, kedewasaan, kematangan daripada kehidupan masing-masing kita di hadapan Tuhan. Persembahan tubuh kita juga dilengkapi dengan pembaharuan pikiran dari hari ke hari. Semakin hari kita semakin memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita, bisa membedakan apa yang baik dan yang buruk, yang berkenan kepada Allah, serta mengerti mana yang sempurna di hadapan Allah. Filipi 2:5, pembaharuan budi terjadi jika kita berpikir dengan pola berpikir Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5 itu luar biasa, pola pikir Kristus harus menjadi inspirasi dari setiap kita. Dia yang adalah Tuhan, tidak menganggap kesetaranya dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, dikatakan, tapi telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dikatakan taat, bukan hanya menjadi manusia, dari Allah turun menjadi manusia, turun derajat sekali, saudaraku. Tapi dia mau rela lakukan itu. Tidak hanya menjadi manusia, tetapi dikatakan juga menjadi hamba, menjadi budak, menjadi sesuatu yang tidak ada haknya. Bahkan dikatakan mati, terhina di kayu salib. Jadi turun lebih lagi. Tetapi karena ketaatannya, Tuhan mengangkat dia menjadi sesuatu yang terpokok dari karya keselamatan itu. Dia menjadi soto guru, menjadi sesuatu yang harus kita contohi, kita teladani dalam kehidupan setiap kita. Kalau di masa-masa pandemi ini mungkin kita diturunkan derajat ya, saya pakai istilah seperti itu. Mungkin tadi orang the have, kaya raya, punya posisi, tapi kemudian karena keadaan kemudian kita diturunkan, mungkin harus pola hidup yang lebih sederhana, sesuatu yang lebih sederhana lagi. Tidak apa-apa kalau memang itu Tuhan inginkan atau izinkan terjadi, untuk membawa kita semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan pada gilirannya, toh Tuhan Yesus dikatakan dia diangkat tinggi di atas segala nama, di atas segala kekuasaan, dan karena dia kita semua diselamatkan. Mari kita mencontohi keberadaan hidup Kristus Yesus di hari-hari seperti ini, sehingga kita tidak meratapi nasib kita yang adanya sebagaimana adanya hari-hari ini, tapi kita boleh bersuka cita kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Jadi 3 poin yang sudah sama-sama kita
pelajari bersama secara sederhana bagaimana wujud persembahan hidup kita, persembahan tubuh yang sehat, kemudian persembahan yang tidak tercemar, kemudian persembahan yang disertai pembaharuan budi kita di hadapan Tuhan. Tuhan dimuliakan dan sesama kita juga boleh mengalami kasih karunia Tuhan melalui kehidupan kita yang dipulihkan oleh Tuhan, kehidupan yang dipersembahkan untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan.